Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir dari Prodi Teknik Metalurgi dengan NIM 33342500027. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT, Proyek dari Teknologi dan Transformasi Digital, yaitu tentang mengenai alat. Di sini saya membawakan alat Differential Thermal Analysis. Sorry. Oke, apa itu DTA? DTA ini adalah instrumen khusus metalurgi atau differential thermal analysis, yaitu adalah alat untuk metode karakterisasi thermal di mana perbedaan suhu antara sampel logam dan material referensi inert, biasanya itu berbentuk alumina, diukur secara simultan. Alat ini mendeteksi perubahan fisik dan kimia yang dialami material selama siklus pemanasan maupun pendinginan terkontrol, memberikan data termogram yang akurat. Itulah DTA. DTA ini bukan termasuk alat pengujian massal rutin, melainkan alat ini berupa alat riset yang bernilai tinggi untuk memetakan transisi fase paduan baru. Lalu di sini ada evolusi digital pada instrumentasi. Yang pertama yaitu sistem akuisisi data integritas, yang dimana yaitu menggantikan pencatatan kertas sirkular kuno dengan modul konversi analog ke digital berkecepatan tinggi berbasis komputer. Itulah gunanya adanya alat DTA ini. Yang kedua yaitu kontrol suhu PID otomatis, yaitu penggunaan controller berbasis mikroprosesor untuk mengontrol laju pemanasan furnace secara linear tanpa defisiasi termal. Lalu selanjutnya ada pemroses sinyal lab view, yaitu sinyal termokouple yang sangat kecil disaring secara digital dari noise elektromagnetic furnace menggunakan filter digital real time. Karena alat ini sangat amat akurat dan bisa digunakan dengan baik. Selanjutnya yang terakhir itu ada automate peak detection, yaitu adalah algoritma perangkat lunak modern mendeteksi tingkat onsetnya, offset, dan puncak kurva transisi thermal secara otomatis tanpa subjektivitas operator. Jadi alat ini apa adanya yang kita taruh di alat itu nanti hasilnya akan keluar sama seperti alat tanpa subjektivitas operatornya sendiri itu. Jadi alat ini tidak bisa dibohongin. Selanjutnya ada cara kerjanya. Prinsip diferensial thermal ini, yang pertama ada proses thermal, yaitu proses thermal ini sampel logam dan referensi ditempatkan berdampingan di dalam suatu ruang tunggu furnace-nya yang sama, suhu tungkunya kemudian dinaikkan atau diturunkan secara linear mengikuti program laju pemanasan yang ditentukan. Yang kedua ada konsep selisih suhu. Ketika sampel logam mengalami thermal, seperti meleleh atau transformasi fase, sampel menyerap atau melepaskan panas secara tiba-tiba. Hal ini menciptakan selisih suhu dinamis secara tertahap referensi. Selanjutnya ada visualisasi data kurva DTA. Nah, di sini ada visualisasi data kurva DTA-nya. Grafik DTA menunjukkan perubahan fase berdasarkan suhu sumbu X-nya dan nilai delta T yaitu sumbu Y, di mana arah bawah berarti menyerap, yang ini berarti menyerap panas endotermik, dan arah atas berarti melepaskan panas atau eksotermik. Seiring kenaikan suhu, sampel berturut-turut mengalami transisi kaca pada minus 180 derajat yang pertama, saat strukturnya melunak berarti dari strukturnya keras menjadi lunak, lalu menyerap panas untuk meleleh di suhu sekitar minus 330 derajat. Setelah itu, sampel melepaskan panas untuk mengalami kristalisasi di dekat 600 derajat Celcius, hingga akhirnya mengalami dekomposisi atau dehidrasi, yaitu perusakan struktur di atas suhu 800 derajat Celcius. Selanjutnya ada validitas akademik dan reliabilitas keandalan nasional.
alat ini sudah cukup teruji di lab BRIN. Oke. Selanjutnya di sini ada spesifikasi metrik keandalan alat. Ini uji reliabilitasnya. Di sini ada parameter keandalannya, sensitivitas pengukurannya, terus ada repeatabilitas sinyal, lalu ada linearitas pemanasan, terakhir ada kondisi baseline. Target akurasi meteorologisnya itu meliputi mencapai kurang lebih 0,1 derajat Celcius, lalu 98,5% dari deviasi standarnya, kurang dari 0,05%, 0,05. Lalu ada deviasi laju maksimal sebesar 0,5%, noise levelnya itu kurang dari 10. Jadi ini cukup baik. Lalu ada standar prosedur kalibrasi. Itu standarnya itu dilakukan dengan uji baseline dengan logam murni bersertifikat, siklus pemanasan berulang pada sampel stabil, lalu kontrol feedback algoritma digital PID, Autonix, dan metode penyaringan kebisingan frekuensi rendah. Selanjutnya ada uji validitas jurnal kredibel Indonesia. Alat ini cukup untuk dibilang akurat karena alat ini sudah dicoba di Pusat Penelitian Fisika LIPI dan atau BRIN oleh F. Hidayanti, T. Yulianto, dan A.S. Wismogroho. Jurnal ini juga dipublikasikan di Saintek Jurnal Sains dan Teknologi volume 8 nomor 2. Dari uji validitas ini, penelitian ini memvalidasi kinerja sensor suhu termokouple tipe K kendali suhu digital Autonix TK4M pada sistem DTA. Hasil pengujiannya ini menunjukkan nilai penyimpangan akurasi yang sangat kecil. Jadi tingkat kebenarannya cukup bisa dibilang kredibel. Pada di percobaan ini memakai jenis kimianya itu ada indium, yaitu rumus kimia IN, dan timah SN, serta seng ada ZN. Ini bahan-bahannya dipakai untuk perancangan alat termalisis untuk analisis titik leleh, timah, dan seng. Mencoba ini. Lalu di sini terbaca sebesar 152,5 derajat Celcius, yang dimana teoritis itu 156,6 derajat Celcius, yaitu cuma berbeda sekitar 4,1, dan pada timah terbacanya di DTA itu sebesar 231 derajat, 5 Celcius, yang dimana teoritisnya itu 231,9 derajat Celcius, yaitu cuma berbeda sekitar 0,4, yang dimana itu memiliki tingkat akurasi sangat baik dari teoritis. Terakhir ada Seng atau ZN, terbacanya di alat ini sebesar 425,0 derajat Celcius, dari yang semulanya teoritis itu adalah 419,5 derajat Celcius, yaitu membuktikan bahwa alat ini sudah teruji validitasnya oleh mereka ini nih. Lalu ada jurnal kredibelnya juga, serta alat ini tidak bisa berdasarkan subjektivitas operatornya karena sudah mengeluarkan hasil yang langsung terbaca oleh sistemnya. Selanjutnya ada simulasi dan pengambil keputusan. Pada simulasinya, seperti deteksi anomali, pengambil keputusannya itu kurva DTA menunjukkan puncak endotermik lebur, paduan kuningan bergeser turun ke suhu 850 derajat dari suhu standar teoritisnya di 1080. Selanjutnya ada analisis masalah. Ahli metalurgi mendeteksi kontaminasi, kotoran atau ketidaksesuaian konsentrasi paduan ZN atau seng yang merusak diagram fase pada logam. Selanjutnya ada pengambilan keputusannya, yaitu tindakan koreksinya. Tindakan koreksinya yang dilakukan itu adalah menghentikan proses pengecoran, melakukan pengujian OS atau XRF, lanjutan untuk memverifikasi kadar unsur kimia paduan dan merevisi formula pemaduan. Kalaupun ada kesalahan dari DTA ini, kita bisa melakukan pengujian OS atau XRF untuk lanjutan supaya kita bisa memvalidasi lagi dan memverifikasi kadar unsur kimia paduannya tersebut.
Selanjutnya, ada dampak transformasi digital di industri. Ya, di revolusi laboratorium metalurgi ini, DTA berbasis digital mempercepat analisis transisi fase logam secara signifikan, yaitu yang dimana alat ini sangat amat efektif untuk mempercepat analisis transisi fase logam secara signifikan. Data digital dapat langsung diintegrasikan dengan pemodelan kalkulasi, termodinamika, paduan baja, serta thermocalc atau FactSet. Lalu langkah ini meniadakan kebutuhan untuk proses trial and error pelebuhan logam dalam furnace industri skala besar yang beresiko memakan biaya yang tinggi. Jadi alat ini juga bisa untuk efisiensi kalau ada biaya-biaya yang mungkin sudah ditargetkan. Nah, dampak transformasi digital industri ini memiliki 65% sampai 65% efisiensinya siklusnya di R&D atau logam baru. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangnya dalam penjelasan saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.